Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Nurjanah, NIM A4 2018-0004 dari kelas A, akan memberikan jawaban UTS evolusi. Untuk jawaban soal yang pertama, yaitu beberapa teori evolusi tidak sesuai dengan keyakinan kita. Namun, mengapa kita sebagai seorang muslim perlu belajar evolusi? Nah, evolusi itu merupakan salah satu cabang dalam khasanah ilmu pengetahuan. Evolusi itu terjadinya sebuah perubahan pada makhluk hidup atau spesies secara gradual atau perlahan-lahan. Perubahan yang dihasilkan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menghasilkan spesies atau makhluk hidup yang baru. Dalam hal ini, muncul perdebatan dari seorang kebangsaan Inggris yang bernama Charles Darwin yang menyatakan adanya teori evolusi yang menganggap manusia itu berasal dari simpanse atau kera. Pernyataan ini memicu pro dan kontra. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan bahwa manusia itu merupakan makhluk yang mulia dan sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Manusia diberikan akal dan pikiran yang dapat digunakan untuk berpikir, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta manusia diberikan hawa dan nafsu. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia pertama kali yang ada di bumi yaitu adalah Nabi Adam dan Hawa, yang mana mereka dibentuk dari tanah. Selanjutnya, sebagai seorang muslim, mengapa kita perlu belajar evolusi? Nah, di sini kewajiban kita itu sebagai seorang muslim yaitu menuntut ilmu. Dan dalam Islam dianjurkan untuk menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan sains. Selain itu, dapat digunakan sebagai tambahan khasanah pengetahuan umat Islam tentang teori evolusi. Dan bagi kita mahasiswa biologi nantinya dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi siswanya nanti dan dapat menjadi guru yang profesional. Selanjutnya, untuk jawaban nomor 2, yaitu jelaskan pengertian evolusi dan apa yang dimaksud dengan pernyataan evolution as theory and fact. Evolusi merupakan perubahan makhluk hidup atau perkembangan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu yang lama dari bentuk sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Selanjutnya, untuk pernyataan evolusi as theory and fact atau sebuah teori dan sebuah fakta, sebagai fakta digunakan dalam arti yang lebih berarti teori apapun yang memiliki banyak bukti. Banyaknya teori-teori evolusi yang terbukti kebenarannya menunjukkan bahwa evolusi adalah sebuah fakta sains yang dapat dibuktikan kebenarannya. Namun, meskipun begitu, masih banyak juga teori evolusi yang belum terbukti kebenarannya dan hanya masih berupa teori. Oleh karena itu, evolusi disebut sebagai teori dan fakta. Jawaban nomor 3, yaitu proses evolusi makhluk hidup melibatkan 5 mekanisme utama, yaitu mutasi, rekombinasi gen, gen flow, genetic drift, dan seleksi alam. Nah, yang pertama ada mutasi atau perubahan sekuen atau urutan DNA baik di tingkat gen maupun kromosom. Yang kedua ada rekombinasi gen, yaitu pemisahan sel kelamin secara bebas dan kombinasi baru secara acak dan bebas. Yang ketiga yaitu ada gen flow atau penyisipan gen dari suatu populasi ke populasi yang lain. Yang keempat ada genetic drift, yaitu suatu proses di mana terjadi perubahan acak terhadap sejumlah satu atau lebih sifat yang diwariskan. Yang kelima yaitu ada proses seleksi alam, yaitu suatu proses adanya perbedaan dalam suatu atau lebih dalam cirinya.